Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Nofri Sini dengan NIM 54012210044. Di sini saya akan eh, membuat video tutorial bagaimana cara mengolah data menggunakan RStudio, yaitu untuk mencari tahu struktural break seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita lakukan tutorialnya. Yang pertama, teman-teman bisa langsung menambahkan datanya dulu. Kita akan import data langsung dari data kita. Oke, kita akan browser terlebih dahulu. Lalu kita akan lakukan download data reksadana, dimasukkan. Nanti akan dibaca oleh RStudio-nya. Oke, sudah terbaca teman-teman. Nah, teman-teman langsung saja diganti namanya menjadi data saja, biar simple juga. Nah, oke, selanjutnya teman-teman langsung diimport saja. Nah, di sini teman-teman sudah ada nih datanya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan RScript. RScript ini untuk kita melakukan codingannya seperti itu, teman-teman. Nah, langsung kita bisa aja. Nah, di sini aku ada RScript yang sudah disediakan gitu ya, yang aku copy seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengikuti dari si codingan ini. Nanti akan aku jelasin satu-satu apa yang dimaksud dengan codingan per setiap bagiannya seperti itu. Nah, yang pertama kita akan menghapus terlebih dahulu karena data kita ini akan digunakan hanya reksadananya. Nah, jadi yang waktunya ini kita akan hapus gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara hapusnya? Nah, teman-teman langsung saja membuat teks seperti ini. Yang pertama, nah, langsung diblok saja seperti ini. Karena kolom yang akan dihapus kita cuma satu, berarti kolom minus satu yang akan dihapus. Gitu. Nah, kita blok, setelah itu kita run. Oke, setelah kita run, uh, kita akan ini ya, kita sudah dapat, kita akan pencet ininya, dan akan mendapatkan data yang terbaru tanpa waktu. Seperti itu. Nah, adanya di tes data seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan sebelum kita melanjutkan eh, ke proses daripada mencari tahu struktural break, langkah baiknya kita akan mencari tahu dulu package yang akan kita gunakan. Yang pertama itu Zoo. Pastikan package ini harus ada dan harus sudah dicentang ya teman-teman. Kalau misalkan package yang teman-teman cari itu nggak ada, teman-teman bisa mencari di install, lalu teman-teman bisa cari nama package-nya dan diinstal terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu Zoo, yang kedua itu struktur change ini yang kedua, lalu yang ketiga itu adalah T-series. Nah, ini sudah tercentang semuanya teman-teman dari tiga package tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang kedua, yaitu reksadana yang di sini. Nah, itu mengartikan bahwa kita akan melihat plots-nya dan memastikan bahwa data kita ini adalah bulanan gitu. Nah, ini kan C. Terus ini tahun awal data teman-teman, lalu frekuensinya ada 12. Kenapa 12? Karena aku menggunakan data yang bulanan. Kalau tahunan ya 365 seperti itu. Kalau yang tahunan ya nggak usah pakai frekuensi, nggak usah ditulis jadi tahun saja seperti itu. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan data yang teman-teman gunakan. Jadi boleh di blok saja langsung melakukan run. Nah, di sini akan muncul plots-nya. Plots-nya akan muncul bahwa seperti ini. Nanti plots-nya itu akan terlihat ya, teman-teman. Sebenarnya sudah terlihat jelas sih adanya structural break yang terjadi dari data tersebut. Kita bisa mengestimasi di tahun 2021 pertengahan lah ya, terjadi sebelum eh, OS 2021 awalan itu terjadi struktural break yang sangat hebat di sini sudah terlihat sebenarnya. Cuma kita akan pastikan lagi apakah benar adanya struktural break di sekitar tahun 2021 seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan
Selanjutnya, kita akan melakukan tentang model dari struktural breakpoint-nya untuk lihat flow si grafiknya seperti itu. Nah, flow-nya itu seperti apa? Kita akan coba cek di blok saja, terus di run. Nah, setelah kita lihat bahwa si F-nya ini apa level ini sudah lebih kecil daripada 0,05 dan si hasil ininya juga sudah yang di sini F-nya itu sudah menunjukkan bahwa F-nya itu besar dan levelnya kurang dari 0,05 artinya data ini sudah signifikan adanya struktural break gitu. Nah, untuk itu kita akan mencari tahu di mana kerusakan yang terjadi uh, di antara tahun 2020 hingga 2022 seperti itu. Nah, kita akan cari tahu melalui coding yang ini yang kita blok ini teman-teman. Langsung kita run saja. Nah, setelah di run ternyata kita bisa melihat ada beberapa estimasi yang bisa kita lihat bahwa terjadinya struktural given point itu ada di 2021 tahun 2022 seperti itu. Nah, teman-teman kita bisa melihat juga dari fitnya ya teman-teman. Ini ada M1, M2, M3, M4, M5, M6. Nah, di sini ada beberapa uh, terjadinya break even terjadinya struktural break ya teman-teman. Ada di tahun 2020, ada 2021, 2000 ya 2020 dan lain sebagainya seperti itu. Nah, fitnya juga menunjukkan bahwa adanya struktural break even point seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ternyata ada juga yang memang 2021 di M-nya itu M5. Ini menunjukkan. Nah, di sini tuh ada yang eh, paling kecil ya teman-teman. Di sini berdasarkan data ini ternyata ada yang paling signifikan ataupun yang paling kecil nilai apa BIC-nya di antara BIC yang lainnya yaitu ada di event point yang M ketiga seperti ya teman-teman. Ada di yang ketiga ini itu sama yang keempat yaitu 6.706 dan ini 674. Itu kita akan coba cek untuk break even poinnya. Itu nah selanjutnya kita akan mengkonfirmasi apakah terjadi break even point yang pertama dan terjadi di 5 titik itu. Bisa kita lihat bahwa terjadinya break even point ini ada terjadi di sini di garis-garis putus ini terjadi break even point, structural break, terus di tahun ini juga di tahun 2020 sebelum memasuki 2021 terjadi juga structural break dan ini juga terjadi structural break di sini yang terbesar gitu ya di sini 2021 di tahun di bulan yang keempat kita sebelum ke bulan yang kelima seperti itu. Terjadinya structural break seperti itu. Nah, garis putus ini menunjukkan adanya structural break seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat plots yang terakhir bagaimana menunjukkan bahwa data tersebut
terjadinya structural break gitu ya. Nah, di sini ada structural break. Ya, ini ada garis merah. Artinya ketika data ini data kita nih. Ketika data kita ini melewati garis merah, artinya emang ada terjadinya structural break yang terjadi dalam data yang kita olah seperti itu. Nah, di sini terjadinya keluar garis menunjukkan bahwa memang adanya structural break dari data yang kita olah seperti itu. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.